Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada, tentu saja pada kesempatan ini saya sedang menikmati sebuah perjalanan dari Palembang ke Kabupaten Pali. Saya ditemani Ananda Taslim. Tentu saja di dalam hidup ini kita harus tetap semangat. Dan kita tidak tahu perjalanan proses masa demi masa apa yang harus kita hadapi. Tentu saja ada sebuah istilah sekarang lagi PAMOS, lagi terkenal gitu. Ujian nasional saat ini ditunda karena posisi COVID-19. Tetapi ujian kepada kita sedang berlangsung, tidak tertunda. Artinya proses tetap berjalan, masa tetap berjalan. Dalam kesempatan ini saya hanya memaknai dari sebuah pesan yang sangat besar, yaitu Al-Quranil Karim, sebagaimana disampaikan Rasul SAW firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr inna insana labil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw biz sabr. Surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati hak dalam kebenaran, dan saling menasihati sabar dalam kesabaran. Tentu saja ayat ini menceritakan bahwa kita demi masa, demi sebuah proses hidup, perjalanan waktu dalam kerugian, kecuali yang beriman kepada Allah, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tentu saja kecuali ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah artinya percaya, hakikat percaya. Awaludin marifatullah. Pertama sekali kita mengenal agama itu harus mengenal Allah. Nah, inilah bentuk sebuah kepercayaan. Kita ketika syahadat tauhid dan syahadat rasul tertanam di dalam jiwa ini, maka kita akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dan melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. Inilah beriman pada Allah. Ketika manusia ini beriman, maka dia akan beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang tidak pernah merugikan orang lain, bahkan membantu orang lain, berbagi, bersedekah. Karena sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah berguna bagi dirinya dengan orang lain tanpa dirinya berguna kepada orang lain. Demi masa manusia tidak paham apa yang terjadi di hadapannya. Barangkali sebagai contoh kecil saja, ketika hari ini kita melihat terik matahari begitu panas, 2-3 jam yang akan datang turun sebuah hujan, padahal tidak ada mendung. Di tengah perjalanan kita tidak paham apa yang terjadi. Nah, inilah sebuah masa. Demikian pun sebuah pekerjaan, kita tidak bisa memandang manusia dari sisi bentuk rupa luarnya saja, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada masanya nanti. Inilah siapa yang tidak akan merugi, yaitu yang beriman pada Allah dan beramal soleh. Dan yang terpenting adalah saling menasihati dalam kebenaran. Tentu saja ada sebuah pepatah mengatakan sahabat yang baik itu adalah sahabat yang memberikan masukan atau memberi saran kepada temannya dalam sebuah kebenaran. Bukan istilah ABS, asal Bapak senang. Bukan istilah biarkan saja, yang penting teman saya ini senang, saya mengikuti. Itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Salah.
Sahabat yang baik adalah sahabat yang mengasih saran bahwa sahabatnya dalam kesalahan agar dia menjadi benar. Itu adalah sahabat yang baik. Islam pun mengajarkan demikian, bahwa kita harus saling menasihati dalam kebenaran. Dalam kebenaran menjalankan etika moral, dalam etika hidup. Kebenaran dalam kita bersilaturahmi. Ini adalah sebuah yang harus kita saling menasihati. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk saling menasihati dalam kesabaran. Manusia itu bukan sebuah umat yang terpilih apabila belum diuji oleh Allah. Maka ketika diuji oleh Allah itu, yang paling tepat adalah kesabaran, yaitu dengan sabar. Karena sesungguhnya manusia itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan sedikit. Sesungguhnya Allah tahu batas kemampuan umatnya. Apabila pada saat ini kita diuji oleh Allah dengan kekurangan rezeki, dengan kekurangan pekerjaan tidak ada, dan lain sebagainya, maka kita bersabar. Entah besok atau lusa, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih berkah. Karena menurut Sayyidina Ali, dikatakan oleh Sayyidina Ali bahwa sabar itu ada dua. Jadi sabar itu ada dua. Yang pertama adalah, kata Ali, sabar menunggu sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi Khalifah, sahabat Nabi Sayyidina Ali mengatakan, sabar yang pertama adalah sabar menunggu sesuatu yang tidak kita inginkan. Inilah demi masa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kita ketemu dengan orang yang ingin berbisnis dengan kita? Apakah kita ketemu dengan orang yang ingin mengembangkan sebuah usaha dengan kita? Apakah kita ketemu dengan orang yang percaya dengan kita untuk mendirikan sebuah sekolah, mendirikan sebuah universitas, dan lain sebagainya, tanpa pernah kita pikirkan sebelumnya. Inilah menurut Sayyidina Ali, bahwa kita harus sabar menunggu sesuatu yang tidak diduga-duga. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sabar yang kedua menurut Sayyidina Ali adalah sabar menunggu sesuatu yang kita inginkan. Sahabat semua, tentu saja kita mempunyai sebuah cita-cita, kita mempunyai sebuah planning, rencana, buat sebuah program. Nah, ini adalah tugas manusia sebagai untuk berikhtiar. Nah, kita harus sabar menunggu sesuatu yang kita inginkan ini, apakah berhasil atau tidak. Hasil bukan urusan kita sebagai manusia, tetapi Allah lah yang menentukan. Tetapi prosesnya, ikhtiarnya, caranya adalah kita yang menentukan. Sahabat semua, tentu saja kita harus saling menasihati dalam kesabaran. Semoga hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kesabaran yang tanpa batas. Kita terus berjalan, waktu terus berjalan, dan pada hakikatnya dan pada akhirnya innallahi wa inna ilaihi raji'un, datang daripada Allah dan kembali kepada Allah. Kita hanya pasrah berjalan ini dengan tanda kutip, kita tetap bergerak, berkarya, berikhtiar. Nanti ending dari sebuah proses Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan. Sekali lagi saya menyampaikan sebuah kutipan dari Sayyidina Ali mengatakan, jangan kau pikirkan tentang ending dari sebuah proses hidup ini, tapi nikmatilah proses yang sedang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.